Haleluya. Shalom adik-adik. Shalom. Gimana nih kabarnya? Baik. Kakak mau tanya, di sini udah pada mandi dan sarapan belum? Sudah Kak. Udah. Sarapan. Pintar. Nah, kakak mau tanya nih, kalian tahu gak sih hari ini kita merayakan hari apa ya? Jumat Agung. Paskah. Jumat Agung. Paskah. Paskah. Nah, Paskah itu memperingati hari apa sih adik-adik? Ada yang tahu? Kebangkitan Tuhan Yesus. Pintar. Iya, jadi Paskah itu kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di sini adik-adik yang udah sama-sama siap buat ibadah memperingati hari Paskah, bisa angkat tangannya yang udah siap untuk beribadah. Nih, udah banyak nih, tapi masih ada yang belum. Kakak mau ajak sekali lagi yang udah siap buat beribadah, merayakan hari Paskah. Yuk sama-sama angkat tangannya. Oke, nah sebelum kita mulai ibadahnya, kakak mau ingetin lagi ya, buat adik-adik bisa di-rename namanya. Jadi sebelum nama kalian bisa tulis kelasnya nih. Dan buat adik-adik yang belum bersekolah, bisa tulis umur atau tulis batita. Oke, selain itu kakak juga mau ingetin buat tetap matikan mic-nya selama ibadah ya, biar nanti suara kakak-kakak WL dan kakak-kakak pembina yang lain tidak tertutup sama suara kalian. Dan kakak lihat masih banyak nih yang kameranya mati. Ayo dong sama-sama dinyalain kameranya. Di sini kan kakak-kakaknya dan teman-teman semua pasti pengen lihat nih wajah-wajah dari adik-adik. Dinyalain ya kameranya. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang udah siap beribadah? Bisa angkat tangannya sekali lagi? Oke, sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami ingin memulai ibadah lewat Zoom, kiranya Engkau berkati setiap kami agar kami dapat fokus selama ibadah. Tuhan Yesus berkati juga kakak-kakak pembina yang akan memimpin pujian penyembahan dan juga akan membawakan firman. Kami berdoa agar koneksi internet kami di setiap rumah-rumah yang ada boleh dilancarkan supaya ibadah kami berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang sudah sama-sama selesai berdoa, sama-sama katakan, Amin. Oke, adik-adik sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ajak kalian yang ada di rumah buat perkatakan Mazmur 91 ya, tapi mic-nya tetap dimatiin. Oke, Mazmur 91 akan dipimpin oleh kalian. Yuk adik-adik kita sama-sama membaca Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom mama papa. Gimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes. Haleluya. Tuhan Yesus. Oke, hari ini kita bersuka cita sekali. Kita hari ini merayakan hari Paskah. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, ku hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Allah Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, ku hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, ku jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, Dia hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, Dia hidup berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Nah, sekarang kita akan memperkatakan DNA kita. DNA kita adalah Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan
yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Serukan. Haleluya. Iya, adik-adik udah siap semuanya. Kita mau memperkatakan Yesus, salib Yesus menyembuhkanku. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk adik-adik dan kakak. Ayo tepuk tangan semuanya. Yesus yang Maha Kuasa meninggalkan tahtanya, turun ke dunia dalam kandang yang hina. Yesus tak berdosa, Yesus yang tak berdosa, rela untuk menderita, berikan nyawanya disalib di Golgota. Salibnya membebaskanku, darahnya menyucikanku, bilurnya menyembuhkanku, kasihnya memulihkanku. Diulang ya dari awal ya. Yesus yang Maha Kuasa meninggalkan tahtanya, turun ke dunia dalam kandang yang hina. Yesus yang tak berdosa, rela untuk menderita, berikan nyawanya disalib di Golgota. Salibnya membebaskanku, darahnya menyucikanku, bilurnya menyembuhkanku, kasihnya memulihkanku. Salibnya membebaskanku, darahnya menyucikanku, bilurnya menyembuhkanku, kasihnya memulihkanku, melakukanku, darahnya menyucikanku, bilurnya menyembuhkanku, kasihnya memulihkanku, kasihnya memulihkanku, kasihnya memulihkanku. Semua tepuk tangan. Ayo kita bilang Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak, hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. 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 Haleluya, haleluya, amin. Oke, adik-adik, sekarang kita akan memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Shalom, mari kita perkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penyembungan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yuk adik-adik, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Siapkan hati kita sama-sama. Gak ada yang main-main lagi. Kita mau fokus sama Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu. Kau sahabat kami Tuhan. Badan Tuhan, katakan sampai ku besar, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus
kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti. Ya Tuhan, sampai di surga nanti Tuhan, di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus. Ayo adik-adik, lebih lagi, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. sekali lagi Yesus, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. ayo adik-adik semuanya sembah Tuhan, mama papa semuanya sembah Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Ayo adik-adik sembah Tuhan, sembah Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, Engkau baik, Engkau baik, haleluya. Ayo adik-adik semuanya kita berbahasa roh, kita semua berbahasa roh. Yang belum bisa bahasa roh, mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Engkau baik Tuhan. ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus, ya Yesus.
katakan perbuatannya besar. Perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah namanya, pujilah namanya. Sekali lagi pujilah, pujilah namanya. Haleluya, sorakan haleluya. Kau dahsyat Tuhan, kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami sudah memuji-Mu Tuhan, sudah menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan urapi setiap kami, supaya kami mengerti Tuhan akan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Oke adik-adik, sekarang sudah waktunya buat bagi kelas. Nah, hari ini ada 3 room. Jadi yang pertama itu buat kelas yang belum sekolah dan TKA, TKB. Jadi Batita dan Balita nanti akan diajarkan oleh Kak Cia. Nah, selanjutnya untuk kelas 1 sampai 3 SD itu akan diajarkan oleh Kak Yena, dan nanti yang kelas 4 sampai 6 SD akan diajarkan sama Kak Steven. Nah, nanti bisa langsung join ke breakout room masing-masing ya. Kalau misalnya adik-adik ada yang kesulitan, nanti bakal dibantu sama kakak-kakaknya. Jangan lupa buat tetap di rename ya, biar nama-namanya benar, ada kelasnya dan ada namanya. Oke, ada kan ya breakout room-nya? Kalau ada boleh langsung masuk aja. Belum ada, Kak. Belum ada? Belum ada, Kak. Nah, yang belum bisa nggak apa-apa ya, nanti tunggu dulu sebentar di sini, nanti kakaknya bantuin buat masuk. Belum, Kak. Iya, bentar ya. Yang udah ada boleh langsung masuk aja ke kelasnya masing-masing, nanti udah ada kakaknya di situ. Kakak ingetin lagi buat rename ya, biar nanti bisa gampang dimasukinnya, biar tahu nih kelas berapa. Kita mulai dulu sambil nunggu temannya yang lain, yuk. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami bisa berkumpul di Zoom ini Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi kami kesehatan. Memberi kami berkat yang luar biasa. Melindungi kami semua, bahkan keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, hari ini kami mau memberikan hati kami untuk mendengar, terima firman Tuhan. Kami juga mau memberikan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, hari ini kita memperingati hari apa? Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Pasca sama dengan apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, semuanya hebat ya. Pinter. Kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, pelajaran kita hari ini kita ambil dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Apa kebangkitan Tuhan Matius Yesus? 28 ayat 1 sampai dengan
10. Nah, adik-adik, kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi sebelum Tuhan Yesus bangkit, itu ada ceritanya ya. Adik-adik, ceritanya adalah Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Adik-adik, kakak mau tanya, kenapa sih kok Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Sementara yang biasanya mati di kayu salib itu Untuk menebus dosa kita. Oh, Untuk iya, menebus dosa-dosa kita. Oh iya, untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, biasanya yang mati disalibkan itu orang baik atau orang jahat? Jahat. 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 Iya, adik-adik ya, yang mati di kayu salib itu orang jahat. Tapi adik-adik, kasihan. Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus tidak jahat. Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus disalib, adik-adik ya, Tuhan Yesus diolok-olok oleh semua orang. Terus, bahkan Tuhan Yesus harus dicambuk. Ya, diolok-olok, diludahi, dicambuk adik-adik ya. Dicambuk. Cambukannya itu kalau kena kulitnya bikin berdarah-darah. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat, kita melihatnya itu luar biasa ya. Tuhan Yesus sangat kesakitan ya. Semua tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka. Setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus masih harus disuruh membawa kayu salibnya, memikul salibnya sendiri adik-adik ya. Tapi pas mereka mau menuju ke Bukit Golgota, adik-adik, ada seseorang yang menggantikan Tuhan Yesus untuk membawa kayu salibnya. Nah, adik-adik, sampai di Golgota, Tuhan Yesus disalib, bajunya dilepas, gitu ya adik-adik. Adik-adik, itu dari waktu itu adalah hari Jumat. Tuhan Yesus disalib dari jam 9 adik-adik. Kira-kira jam 12 siang sampai jam 3 sore, langit mulai gelap adik-adik ya. Waktu langit mulai gelap, sudah mulai jam 3 adik-adik. Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Adik-adik, setelah itu, Tuhan Yesus mati atau Tuhan Yesus meninggal. Ya adik-adik. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus mati, malam harinya, Yusuf, orang Arimatia yang juga muridnya Tuhan Yesus, harus menghadap Pilatus. Karena dia mau mengambil mayatnya Tuhan Yesus buat dikubur ya. Dia sudah sediakan kubur yang bagus, yang baru buat Tuhan Yesus. Dikasih kain kafan, dimasukin ke dalam kuburnya, terus ditutup dengan, lubangnya itu ditutup dengan batu ya adik-adik. Nah, itu sudah malam. Keesokan paginya adik-adik, itu Pilatus dia suruh pengawalnya tuh, penjaga, sana pada pergi ke kuburannya Yesus. Katanya kemarin soalnya dia bilang kalau dia mati 3 hari kemudian dia akan bangkit. Coba kuburannya dijaga ya, jangan sampai nanti mayatnya diambil sama murid-muridnya gitu ya. Nah adik-adik, itu para prajurit menjaga kuburnya Yesus. Adik-adik, sudah sampai besok paginya lagi nih. Besok pagi-pagi hari sekali, itu Maria Magdalena sama Maria yang lain, adik-adik, dia sudah bangun, dia pergi ke kuburnya Yesus.
dia mau melihat kuburnya Yesus ya adik-adik. Tiba-tiba adik-adik waktu dia berjalan terjadilah gempa bumi yang dahsyat ya. Semuanya bergoyang-goyang adik-adik ya. Nggak taunya ada malaikat turun dari langit adik-adik. Ya di dekat kuburannya Tuhan Yesus ada malaikat yang turun dari langit adik-adik ya. Nah, malaikat itu adik-adik yang membuka tutup kuburannya Tuhan Yesus. Dia menggulingkan batunya ya adik-adik. Nah, adik-adik di dalam kuburan itu masih ada Tuhan Yesusnya. Tapi adik-adik begitu Maria sampai ke kuburan, oh ya sebelum Maria sampai ke kuburan adik-adik, dia lihat itu para prajurit-prajurit ya adik-adik yang tadinya jaga kuburan dengan sangat ketakutan sampai mereka seperti orang mati adik-adik ya, bengong karena tadi lihat cahaya yang putih mengkilat itu ya. Terus kuburannya Tuhan Yesus kebuka ya. Nah, adik-adik, kubur Tuhan Yesus sudah terbuka, Tuhan Yesusnya sudah bangkit. Nah, begitu Maria datang ke kuburnya, Maria heran, loh kok batunya udah kebuka? Waduh, jangan-jangan Tuhan Yesusnya kemana nih? Ada yang pencuri nih, mayatnya Tuhan Yesus. Tapi adik-adik waktu di dalam, dia bertemu dengan malaikat. Malaikat bilang, hei, kamu pasti sedang mencari Yesus yang disalibkan itu kan? Dia sudah bangkit. Lihat ini, tinggal kain kafannya aja. Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, malaikat bilang, sana kalian pergi kasih tahu ke semua orang, ke murid-muridnya Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Adik-adik, Ibu Maria tadi ya, dia dengan berlari-lari kencang sambil ketakutan, tapi dia juga senang adik-adiknya kalau Tuhan Yesus benar setelah disalibkan 3 hari kemudian dia bangkit ya adik-adik. Dia lari ketemu cari tuh orang-orang, cari murid-muridnya Tuhan Yesus ya. Terus begitu dia lihat, kalian tahu nggak? Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus sudah nggak ada lagi di kuburannya. Adik-adik ada yang nggak percaya, yang benar aja. Siapa yang nyolong mayatnya Tuhan Yesus? Katanya kan gitu. Nah adik-adik, murid-muridnya ini yang nggak percaya ini, di situ juga ada Petrus ya, murid Tuhan Yesus dan yang lainnya. Ayo kita lihat ke kuburannya, mungkin nih Maria nih salah lihat katanya adik-adik. Kemudian mereka pergi adik-adik ke kuburnya Tuhan Yesus itu ya adik-adik. Tapi adik-adik, waktu dia ke kuburnya Tuhan Yesus, memang Tuhan Yesusnya nggak ada. Malah adik-adik di jalan dia melihat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya adik-adik ya. Nah, mereka murid-muridnya itu Tuhan Yesus bilang, nanti kamu pergi ke Galilea, nanti saya akan pergi ke sana ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus waktu dia menampakkan diri, dia membuktikan ya kepada murid-muridnya, kepada semua orang adik-adik, bahwa dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Memang dia mati di kayu salib, tapi dia bisa bangkit. Sehingga adik-adik, kita semua orang yang percaya sama Tuhan, yang beriman sama Tuhan, tidak menjadi sia-sia karena Tuhan kita hidup, Tuhan kita bangkit. Ya, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah, artinya Tuhan yang hidup. Nah, adik-adik, setelah itu
Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, ya, salam damai sejahtera bagi kamu semua, ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus memberitahu kepada semua orang, semua umat ya di dunia ini adik-adik bahwa Tuhan Yesus yang tadi kakak bilang bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita imani, Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang Tuhan yang hidup dan Tuhan yang menyelamatkan kita semua. Wah. Siapa adik-adik di sini yang merasa, Kak, saya belum selamat? Kata siapa saya selamat? Gak ada enggak? Hah? Ada enggak? Enggak ya. Semua kita di sini kita percaya kepada Tuhan, maka kita diselamatkan. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita tutup doa, kita mau baca ayat hafalan. Yang baca ayat hafalannya boleh Ethan enggak? Oke. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Iya, ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes 11 ayat 25a. Adik-adik ya, seperti cerita kita hari ini, kalau Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup ya. Nah, kita karena Yesus hidup, Yesus bangkit, kita diselamatkan. Nah, adik-adik juga bisa menjadi orang-orang yang diselamatkan. Bahkan adik-adik bisa bercerita kepada orang lain bahwa hidup kita bisa diselamatkan kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus. Ya, ayo adik-adik, sekarang kita mau angkat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Kalau ada adik-adik yang di sini belum percaya, hidupnya sudah diselamatkan Tuhan, yuk berdoa sungguh-sungguh. Katakan, Tuhan Yesus, saya mau hidup saya diselamatkan. Tuhan Yesus, saya mau hidup saya berkenan kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita juga mau katakan, Tuhan Yesus, saya mau hidup saya boleh menjadi saksi di sekeliling saya. Adik-adik, ayo kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Tutup mata kita, ucapkan terima kasih. Hari ini kita mau berterima kasih adik-adik sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus begitu baik buat kita. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib buat menebus dosa kita. Buat kita semua menjadi selamat adik-adik ya. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Ucapkan adik-adik terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, hari ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mencintai kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau Tuhan selalu melindungi kami. Kalau Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan, Engkau selalu mengampuni kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga mau Tuhan minta ampun. Kalau hidup kami Tuhan belum berkenan pada Tuhan. Kalau kami Tuhan masih menjadi anak yang nakal, ampuni kami Tuhan. Kalau saat ini kami masih menjadi anak yang suka jahat Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami masih suka menjadi anak yang cengeng Tuhan, yang rewel, ampuni kami Tuhan. Kami mau Tuhan
hidup kami berkenan kepadamu. Kami mau Tuhan, hidup kami menyenangkan Engkau Tuhan. Bahkan hidup kami Tuhan menjadi berkat di sekeliling kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau Tuhan Kau pakai hidup kami Tuhan untuk bisa memenangkan banyak jiwa Tuhan. Memberkati keluarga besar kami Tuhan, memberkati orang-orang di sekitar kami. Bahkan kami bisa Tuhan menuai jiwa-jiwa mereka Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Karena Engkau telah mati di kayu salib dan telah bangkit untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya adik-adik katakan amin. Amin. Iya, adik-adik, kakak mau tanya hari ini ada enggak yang baru pertama kali bergabung di ibadahnya Modern Land? Kalau minggu yang lalu ada Jos kalau nggak salah ya. Sekarang ada siapa ayo yang baru bergabung pertama kali? Saya. Josia, coba mukanya mana Josia? Lihat, oh iya kelas berapa dek? 3. Sama Kelas 3, oh iya. Selamat Sama saya. datang Josia. Minggu-minggu berikutnya ikut lagi ya. Iya. Ibadah bersama dengan kita. Yang lain ada? Atau ada yang dari luar kota? Di sini ada Dev. Dev, ibadahnya berdua ya? Adiknya namanya siapa, Dev? Kakak sekalian mau absen. Namanya siapa? Rich. Dev, kelas 2. Adiknya namanya siapa? Rich. Rich. Namanya Rich, Kak. Namanya Rich. Rick. TK ya adiknya? TK. TK. Oh iya, oke. Terima kasih, Dev. Adik-adik ada yang dari luar kota? Kalau minggu kemarin ada yang dari Jogja ya. Sekarang ada enggak nih yang dari luar kota? Ada lagi? Siapa yang dari luar kota? Atau ada yang sekarang nih ya, karena liburan, ibadahnya dari luar kota barangkali? Ada? Oh, nggak ada ya, iya. Corona kita nggak boleh jalan-jalan ya adik-adik. Yuk. Sebelum kita... Floren kenapa? Floren di mana ini? Di rumah? Ya. Floren adiknya nggak ikut ibadah? Enggak ikut Mami. Oh, ikut Mami. Oke. Yuk adik-adik, kita mau foto dulu ya. Semua bergaya. Habis itu kita tahan dulu ya. 1, 2, 3. Tahan dulu ya. Tahan. 1, 2, 3. Iya, udah. Udah. Alvaro. Kakak mau tanya, di sini ada yang belum masuk grup gak ya? Grup WhatsApp. Semua udah masuk grup WhatsApp? Aku nggak tahu. Oh, iya. Dia belum. Saya belum. Saya belum. Ada Kak. Aku belum. Yang belum? Kak udah. Kayaknya. Yang belum nanti pas pengumuman akan dikasih link buat join grup WhatsApp ya. Yang belum punya handphone boleh bilang ke Mami atau ke Papi, kita ada grup WhatsApp. Nanti kalau ada pengumuman semuanya lewat grup WhatsApp.
udah ada deh. Yang udah ada, hebat, bagus. Aku belum ikut grup. Kalau belum ikut, boleh minta papi sama mami ya buat join. Ya, karena waktunya nih kita masih panjang. Ya, ada yang mau kesaksian nggak sedikit? Karena waktu kita masih ada yang mau ngobrol-ngobrol? Ya. Ada yang Saya mau kesaksian nggak? Saya boleh. Boleh. Siapa tuh? Ethan. Ethan, boleh. Kesaksian apa, Ethan? Aku kan main air. Terus lantainya licin. Terus aku kepleset. Kepleset terus jadi pusing, jadi mabok. Terus kepala Ethan sakit. Terus Ethan muntah 3 kali. Muntahnya semuanya air. Terus mama telepon dokter. Kata dokter suruh bawa saya ke UGD. Ya. Terus mami bilang Ethan lagi tidur, jadi tidak bisa. Terus lagi ada corona, ada pandemi. Ya, jadi mami berdoa. Terus semua teman mami berdoa buat saya. Terus hari berikutnya, hari esoknya, aku bangun jam sekitar 5. Terus mami juga bangun. Terus saya bilang ke mami, saya udah sembuh. Kepalanya tidak sakit. Terus mami langsung muji Tuhan, langsung bilang haleluya. Terus kita muji Tuhan, nyembah Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan. Udah, itu saja. Puji Tuhan. Berarti Ethan sekarang udah sehat ya? Puji Tuhan. Ada lagi? Satu orang lagi boleh? Iya, Mas. Ada satu lagi? Ada lagi yang mau kesaksian? Boleh. Monik. Boleh, Monik. Saksian apa? Waktu itu aku sakit demam. Sebelum demam aku ke salon. Nah pas ke salon aku kerimbat tapi akunya nggak pakai hair dryer. Jadinya aku flu nyampe rumah lalu aku demam. Nah lalu papa pas aku tidur papa bacain aku Alkitab. Lalu tiap hari pas aku lagi sakit papa doain aku lalu aku sembuh. Puji Tuhan. Adik-adik tahu nggak yang sembuhin Ethan sama Monik itu siapa? Tahu, Tuhan Yesus. Pintar. Selain Tuhan Yesus itu nyembuhin sakit kita, Tuhan Yesus juga menyelamatkan kita loh lewat mati di kayu salib. Siapa yang percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita semua? Angkat tangan. Saya. Ya, kan sekarang kita lagi Paskah nih. Ya, Kak. Siapa yang hari ini udah baca Alkitab? Aku. Siapa? Aku, Kak.
Siapa yang sukacita karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita semua? Saya. Ya, kita harus sukacita ya, karena Tuhan Yesus mati buat kita semua, kita itu bisa diselamatkan. Kita bisa masuk surga. Amin. Amin. Ya, sekarang kakak mau ajak adik-adik buat balik ke main room ya. Shalom, Kak. Ini udah pada balik ke main room ya, jadi Ini main room-nya kan, Kak? iya ini main room-nya. Karena udah pada balik nih teman-temannya semua, sekarang kita mau persembahan. Siapa yang udah siap buat memberikan persembahan, sama-sama angkat tangannya. Oke, udah pada angkat tangan nih. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu ya. Kakak akan pimpin adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, agar dapat menyenangkan hati-Mu, dan supaya persembahan kami dapat memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang sudah berdoa sama-sama katakan, amin. Oke, kita lihat ya videonya. Bukan, Kak. Nah, sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Dan jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Oke, jadi ini nanti memberikan persembahannya secara online ya, nanti bisa di-scan QR code-nya, atau kalau misalnya sekarang lagi nggak bisa, nanti QR code-nya bakal di-share ke grup WhatsApp BKR Modern Land ya. Nanti minta tolong ke papi maminya buat di-scan. Nah, selanjutnya, karena udah selesai pengumuman, karena udah selesai persembahan, sekarang kakak akan membacakan pengumuman buat minggu-minggu ke depan. Nah, ibadah minggu depan, tanggal 11 April, itu kita akan mengadakan ibadahnya lewat YouTube ya, adik-adik. Dan minggu depannya lagi, tanggal 18 April, ibadah akan dilaksanakan melalui Zoom. Nah, tanggal 25 April, akan diadakan melalui YouTube lagi. Jadi nanti untuk ibadah yang Zoom, meeting ID dan linknya itu bisa ditanyakan ke WhatsApp, nomornya itu di bawah ini ya adik-adik udah ada di layar, itu 0856 8430 501. Atau teman-teman, adik-adik semua, mami papi bisa scan QR code-nya di next. Nah, di sini udah ada QR code dari grup WhatsApp ibadah Sebentar. Kak, tunggu sebentar ya, Kak. Aku mau ambil handphonenya dulu. Oke deh. Nah, nanti ada gak di sini yang belum join grup WhatsApp-nya? Saya. Udah join, Kak. Saya Nah, oke, yang udah join bagus. Nah, yang belum, nanti bisa join ya. Jadi, ada linknya di bio Instagram kita di @bkrmodernland, atau bisa langsung scan QR code yang ini nih. Nanti dipilih sesuai dengan kelas dan umur masing-masing. Nah, kalau misalnya mami papi punya lebih dari satu anak, bisa dipilih satu aja nih, mau masuk ke kelas yang mana. Oke. Kakak. Ya? Kakak. Ya. Itu pakai scan QR-nya bisa nggak pakai web WhatsApp? Bukan pakai web WhatsApp, nanti dia pakai kamera biasa atau mungkin ada aplikasi. Nah, nanti buat teman-teman adik-adik semua kalau misalnya nanti masih kesulitan sekarang, nanti di akhir ibadah bakal dikasih lihat lagi ya, biar kalian bisa scan. Oke. Nih, aku juga bakal share linknya di chat ya. Bisa dipencet aja yang itu, kalau mungkin kesulitan buat scan. Nanti lewat linknya bakal langsung disuruh pilih nih umur sama kelasnya. Oke? Nah,
pengumuman kita buat minggu ini sampai situ aja. Kak, Kita bakal lanjut ke doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ethan. Nah, silahkan Ethan. Okay. God, I want to thank you for today. I want to pray for Opa Niko and Oma Hermin. God, give your blessing and protect his family from all the bad things. Give Opa Niko and Oma Hermin a healthy body and a strong body so they can serve you longer and be a blessing to others. Also, bless Daddy Peter and Bunda Christine. Give them a healthy body and a strong body. Protect them and all his family from all the bad things. I pray for our country, Indonesia. Let the repentance and deliverance happen in our country. Let your glory be revealed in our country. Bless our President, Pak Jokowi, and our Vice President, Pak Mahrud Amin. Guide them and give them your wisdom to lead this country. Let the joy and peace prevail in Indonesia. In Jesus' name I pray, Amen. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pemerintah angkat semuanya dan percaya dan segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga, serta yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dan pengurapan daripada Roh Kudus oleh ini karena bahkan sampai selama-lamanya, yang diberkati dengan mari bersama-sama kita berkata amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Om Lukman. Terima kasih juga adik-adik yang God bless you. Berkati semuanya. Bless you semuanya. Happy Sunday. Semuanya. Dalam betul ya. Makasih Pak Anu Kolukman, Tuhan berkati. God bless you.